Maru. Alah. Iya. Benjing niku Siapa? Benjing niku jadwal jenengan ngisi KPDK, Pak. Astagfirullahaladzim. Nggih. Nggih, jenengan saged Ya bisa. Materi saya apa? materi jenengan tentang Prokja dan rencana kerja. Jangan kerja. Oke. Bisa. Iku ngomongin apa? Coba sini. Kira-kira pertanyaan pertama niku membahas tentang kondisi Dewan Kerja saat kondisi penegak Pandega Trenggalek saat ini, Pak. Ya kalau saya sih nganggep kondisi penegak Pandega Trenggalek sekarang sebenarnya oke sih. Oke. Artinya oke itu kalau saya lihat dari sisi personilnya lumayan lah. Lumayan. Kegiatannya saya amati juga relatif terstruktur. Raimuna jalan, terus ini KPDK jalan, terus kemarin ada dan apa namanya? Dan dulu yang anak-anak SMP ya. Wirakarya itu perkemahan Wirakaryamu itu juga jalan. Kalau dari sisi kualitas kegiatan saya melihat sebenarnya tidak ada persoalan. Hanya mungkin dari sisi kualitas anggota ini kayaknya perlu lebih diberi penekanan. Saya melihat kadang-kadang karena pengaruh ekskul wajib pendidikan kepramukaan di sekolah-sekolah di SLTA terutama, kayaknya jumlah anggota yang besar itu belum diimbangi dengan Pemberian bekal yang cukup. Jumlah pembina yang relatif memadai. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah media mereka untuk berkegiatan. Tetapi saya kira ini secara perlahan bisa kita coba nanti benahi. Makanya oke lah kalau besok saya ngisi tentang KPDK, saya kira oke, ya siap. Apa tak macam sih cerita ini? Saya macam sih. Jok ya Pak. Ini aja. Ini Pak, lo Pak. Materi ku sesuk apa mau? Materi jenengan benjing niku program kerja dan rencana kerja. Nggih. Oke. Niku. Untuk penegak Pandega ya. Nggih. Oke, siap lah. Siap. Materi besok. Oke, siap. Oh, bisa Pak. Kali Pak, nanti kan perlu ada membahas tentang problem di gerakan pramuka itu pripun, Pak? Oh, problem di gerakan pramuka. Ya sebenarnya kalau problem itu, kamu tahu nggak problem itu apa? Problem itu seharusnya masalah. Masalah. Masalahnya tantangan. Masalah itu apa? Kamu tahu masalah itu apa? Masalah itu biasanya Masalah itu apa? Ayo. Masalah. apa ya masalahnya? Masalah kalau kondisi gimana? Masalah itu problem nih kok, Pak. Benar. Kamu punya uang 100.000. Nggih. Berharap dengan uang 100.000 itu kamu bisa beli celana di sentral, pokoknya ngono lah. Sampai di swalayan, kamu tahu celana itu ada yang kamu inginkan, tapi harganya 110.000. Itu namanya masalah. Jadi kamu punya harapan beli celana dengan uang 100.000. Jadi punya SDM, kamu sudah punya sumber daya, punya tujuan, punya sarana untuk mencapai tujuan, tetapi ternyata ada selisih antara harapan dengan tujuan. Selisih itu yang kemudian sering disebut dengan masalah. Nah, sekarang kalau mau bilang problem gerakan pramuka di Trenggalek itu apa? Ya, tentu kita harus melihatnya dari berbagai sisi. Ya, dari berbagai sisi yang bisa kita lihat. Ya, yang jelas sebenarnya banyak problem-problem yang ada di gerakan pramuka kita itu banyak. Kalau mau kita lihat, mau kita hitung, bisa kita lihat bisa per wilayah, bisa per wilayah, bisa per sektor. Bentar ya, bentar dulu ya, bentar. Assalamualaikum. Oh ya, saya masuk Pak. Oke. Oh, kan barusan pelantikan tahun kemarin. Tapi kan sebenarnya tidak harus ganti Pak sebenarnya. Sebenarnya dia juga bisa saja tetap menjadi katwaran di situ, walaupun tidak berbuka di situ. Tapi angel gini konten. Oke, gini. Nanti saya tak coba koordinasi dengan Mabilan, dengan teman-teman yang lain. Apakah harus diganti orang baru, ataukah beliau tetap di tempat yang baru, tetapi tetap nyambi dengan menjadi katwaran di kecamatan yang lama. Oke.
Matur suwun Pak, tetap hati-hati. Situasi masih pandemi Pak. Ya, jangan lupa pakai masker, oke? Oke, hati-hati. Teman-teman dijaga betul. Oke, selamat bertugas. Matur suwun. Assalamualaikum. Nah, termasuk ini hijau. Ini juga salah satu problem di gerakan pramuka kita. Jadi kemarin kita kan belum pelantikan kan, kita itu. Nah, ternyata yang kita lantik itu sekarang pindah tugas. Tidak lagi di tempat itu. Nah, sementara sebagian orang punya bayangan kalau jadi kepala itu dia harus jadi kakwaran. Atau kakwaran harus dijabat oleh Pak Kepala itu. Nah, sehingga Pak Kepalanya ganti, ya bingung lagi. Padahal kalau di pramuka enggak. Ya, siapapun orangnya, kalau memang dia aktif, dia bisa diserai tugas, ya dia bisa menjadi kakwaran di situ. Walaupun dia tidak bertugas di situ. Ya, siapapun bisa, Pak. Bisa. Jadi istilahnya tidak ex officio. Nah, pengurus kuartir itu tidak ex officio. Merangkap, tidak harus merangkap. Tidak harus jadi satu, misalkan mentang-mentang, mentang-mentang sih. Karena dia menjadi kepala dinas anu, maka otomatis dia menjadi pengurus pajak. Enggak juga. Jadi sudah beda. Oke, habis ini kita mau shopping biar anak-anak besok ya? Iya, sudah dipersiapkan. Apa tangan leher? Nah, apa tulis tangan leher? Mama. Nah, ini setrika. Ngono kanca-kancamu ini. Harus proper Pak. Sudah dipersiapkan. Sembarang wis kenal. Ya lek aku ki ora sange tangan leher kok setrika pangga apik ya lho kok iso. So diajak ya. Sekarang kita menuju ke lokasi shooting kamu itu ya, bisa ya? Oke, siap. Kita langsung persiapan menuju lokasi syuting yang lebih proper. Aku tak ajak kami. Oke, monggo. Oke, siap. Sudah. Tadi kita sempat di luar. Iya, Jok. Mataku ya, Jok. Oh, sudah bagus, Pak. Bagus ya. Sudah bagus. Ya. Kita buat nyaman hari ini supaya kakak-kakak yang melihat itu juga. Najan to iki seliahan. Nggih. Tapi kan yo sing penting kan sing buka ini. Enggak. Pramuka itu kan harus bisa memanfaatkan semua kondisi demi kebaikan. Kalau jangan sampai karena sesuatu hal yang sebenarnya kecil, kemudian hal yang besar menjadi tertunda. Gara-gara, bukan berarti tangan leher kecil, enggak. Gara-gara lupa enggak bawa tangan leher, kemudian aduh aku enggak iso anu, enggak, jangan. Ya kita kan bisa mencari pinjaman ke teman-teman yang lain. Iya. Jadi kondisional. Ya. Tapi arahnya tetap lurus. Ya. Jadi tetap harus ada panduan yang bisa kita pegang, bahwa nanti di jalan itu ada rintangan, ada hambatan, itu biasa. Itu keniscayaan dalam sebuah perjalanan di mana kita harus berhadapan dengan apa-apa yang mungkin bisa kita prediksi sebelumnya atau mungkin yang unpredictable, yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya, dan itu kita harus disiapkan. Dan pramuka itu sebenarnya dididik untuk itu, untuk disiapkan untuk itu. Bagaimana melakukan sesuatu baik yang sudah terkonsep dengan rapi maupun yang kadang-kadang di luar konsep. Kita harus, tetapi tetap acuannya tetap pada gerakan pramuka. Pramuka itu harus selalu tanggap, tangkas, tangguh. Nah, dan terengginas. Dan terengginas luar biasa. Ya. Kembali lagi kakak-kakak sekalian, semangat pagi tentunya. Selamat datang di KPDK Trenggalek 2020 bersama saya Vijay Dewiswara, dan hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial. Pastinya semuanya sudah kenal ya, tapi saya kenalkan lagi. Kita bersama Kak Mahsun Ismail selaku Ketua Harian Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Trenggalek, dan Kak Mahsun ini juga purna Dewan Kerja gitu. Dan kita langsung pada materi Bapak. Silakan. Untuk kan masih ada kakak-kakak di sini masih ada yang bertanya-tanya, apa sih perbedaan dari rencana kerja dan juga program kerja? Kira-kira bagaimana? Iya. Sebenarnya begini, saya itu orang yang kadang-kadang dalam beberapa hal ya tidak terlalu peduli dengan istilah. Ya, kadang-kadang istilah itu bisa dibuat macam-macam lah ya. Dan saya mengajak kepada adik-adik suatu saat tertentu Anda nama itu penting menurut saya. Saya tidak sepakat kalau orang mengatakan itu kan hanya nama itu nggak penting. Enggak, kalau saya percaya nama itu penting, tetapi ada baiknya dalam hal tertentu kita tidak terjebak dengan memperdebatkan sebuah istilah yang sebenarnya substansinya tidak jauh beda. Jadi
Jadi jangan berdebat dengan sebuah istilah yang sebenarnya nanti ujung-ujungnya sama. Ujung-ujungnya sama. Ya. Misalnya kita tentu tidak akan mendebat pelatih. Nah, istilah pelatih di pramuka nama pelatih itu ini beda dengan pembina. Tapi di tempat lain mungkin beda lagi. Pelatih yang di pramuka itu tidak sama dengan pelatih yang di misalkan kesatuan tentara, misalkan polisi, misalkan atau yang lainnya. Mungkin tidak sama. Maksudnya namanya sama tapi maksudnya berbeda. Dan itu tidak perlu menurut saya tidak perlu diperdebatkan. Sama dengan ini. Kita mau ngomong tentang ada yang namanya rencana kerja, ada yang namanya program kerja, nanti ada lagi yang namanya rencana kegiatan. Ya, nanti mungkin ada lagi yang bikin nama schedule planning, macam-macam lah, macam-macam. Nah, ya macam-macam. Hanya semuanya kan berkaitan dengan perencanaan, ya, berkaitan dengan perencanaan. Nah, saya jadi ingat Job, pernah dengar nama Benjamin Franklin, Job? Benjamin Franklin itu yang dari Amerika itu. Bukan Benjamin yang itu bapaknya Sidul anak Jakarta itu, bukan. Itu Benjamin apa? Dia mengatakan begini. Kalau kamu kalau kamu salah dalam merencanakan, maka kamu sama dengan merencanakan kesalahan. Itu kata Benjamin Franklin. If you fail to plan, you are planning to fail. Ngeri kan? Jadi kalau kamu itu salah dalam merencanakan, itu bisa-bisa kamu sedang merencanakan sebuah kesalahan. Itu kalau ditaati betul, kayaknya banyak iyanya loh. Maka sebaiknya kita tidak main-main dengan perencanaan. Ya. Makanya kalau sekarang adik-adik ini ikut namanya KPDK, kursus pengelola Dewan Kerja. Itu kan bahasa Indonesia. Kemarin waktu di pembukaan saya sudah mengatakan bahwa pengelolaan itu kan sama dengan manajemen istilah lainnya. Jadi, pengelola itu ya manajer. Ya. Pengelola itu ya manajer. Manage itu kan mengelola. Jadi kalau pengelola itu ya manajer sebenarnya. Sebenarnya ini kursus manajer Dewan Kerja. Maka jangan lupa fungsi-fungsi manajemen itu yang pertama adalah planning. Ya kan? Yang pertama adalah planning, kemudian organizing itu mengorganisasikan masing-masing unsur yang ada, kemudian melaksanakan. Jadi setelah diorganisir kemudian dilaksanakan, baru kemudian dievaluasi. Tapi yang pertama adalah planning. Dan memang tidak sederhana. Orang kemudian membuat istilah-istilah karena begitu tidak sederhananya urusan perencanaan ini, kemudian orang membuat istilah-istilah tentang perencanaan. Ada yang namanya tadi rencana kerja, ada yang namanya program kerja, nanti ada lagi namanya rencana kegiatan. 3 hal ini sebenarnya berurutan. Saya lebih suka menyebut yang namanya rencana kerja itu adalah rencana jangka panjang. Yang kita rencanakan untuk jangka panjang itu, misalkan kalau 1 periode, itu rencana kerja. Kita mau bikin apa selama 1 periode ini dan ujungnya kemana? Itu yang kita buat selama 1 periode itu namanya rencana kerja. Rencana kerja ini kemudian akan kita breakdown menjadi program kerja. Setiap tahun untuk mencapai sasaran itu, tahun pertama kita begini, tahun kedua kita begini, tahun ketiga. Itu namanya program rencana kerja. Jadi itu namanya program kerja. Jadi rencana kerja itu adalah yang 5 tahunan tadi. Kalau mau kita bikin istilah sederhana ya. Kemudian yang setiap tahun itu namanya itu program kerja. Nah, kemudian di program kerja itu akan kita pecah lagi menjadi beberapa kegiatan. Itu namanya rencana kegiatan. DKC Trenggalek akan berkeinginan agar seluruh anak penegak Pandega itu menjadi begini. Itu namanya rencana kerja. Untuk bisa begini, maka penegak terus begini. Nah, itu namanya program kerja. Nah, kemudian untuk sampai ke situ, maka harus mengadakan kegiatan ini. Nah, kegiatan itu namanya rencana kegiatan. Jadi itu. Nah, cuma begini, saya tidak begitu tertarik untuk memperdebatkan istilah ini. Yang ingin saya katakan bahwa rencana itu ada rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, ada rencana jangka pendek. Itu aja yang
Kalau mungkin kamu nanti teman-temanmu ingin mencari referensi buat catatan, saya punya ini. Ada beberapa halaman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Nanti filenya bisa saya tinggalkan ke teman-teman panitia, bisa dikirim ke adik-adik yang di DKR. Siap. Untuk dipelajari. Siap. Nah, kalau mau teori-teori tentang itu silakan pelajari itu aja lah. Nah, sekarang kita bahas yang praktis-praktis saja, Jo. Iya, Pak. Nah, setelah kita tahu tentang rencana kerja, tentang program kerja, dan untuk semua itu untuk apa kita menyusun rencana kerja, Pak? Nah, jadi gini, organisasi itu butuh panduan. Ya, organisasi itu saya ingat gini, saya dulu waktu masih seusia di bawah kamu lah, di bawah kamu dulu, saya ingat betul awal-awal saya jadi aktivis itu diingatkan, organisasi itu syaratnya paling tidak ada orang yang memimpin, kemudian orang yang dipimpin, kemudian tujuan. Paling tidak ada 3 ini. Orang yang memimpin, orang yang dipimpin, kemudian tujuan, dan satu lagi adalah gerak untuk mencapai tujuan. Actionnya. Iya, actionnya. Makanya kalau namamu itu gerakan pramuka, menurut saya sangat tepat. Kalau tidak bergerak namanya bukan gerakan lagi. Ya, jadi harus bergerak. Jadi maka kenapa butuh perencanaan? Untuk mencapai tujuan ini kan butuh gerakan. Ya, butuh gerakan. Gerakan untuk mencapai tujuan ini butuh direncanakan. Kalau tidak direncanakan bisa ngawur, ya, bisa ngawur. Orang bisa saja sih sebenarnya orang tidak terlalu berencana, yang penting dia bergerak, bisa sebenarnya. Dan di beberapa kasus mungkin ada orang yang berhasil dengan itu. Iya. Ya, mungkin ada ya. Saya melihat kayaknya ada sih, tapi itu sedikit sekali. Yang berhasil banyak ya orang yang konsisten dengan perencanaannya, dia tetap patuh dengan rencana yang dia buat dan dia ngikut rencana itu sampai ke tujuan akhirnya. Ya, jadi kenapa kita butuh perencanaan? Ya butuh panduan dalam menggerakkan roda organisasi. Itu tujuannya kita membuat perencanaan. Nah, dengan catatan rencana itu dipatuhi oleh seluruh perangkat organisasi. Jangan nanti sibuk bikin perencanaan sampai berbusa-busa buatnya, selesai. Yang dikerjakan kegiatannya juga beda dengan yang direncanakan. Perencanaannya A, kegiatannya B, yang melakukan C. Lah ya sudah beda lagi, nanti menjadi tidak sambung. Iya, Pak. Kemudian setelah kita mengetahui itu semua, nah landasannya apa, Pak? Nah, jadi gini, setiap organisasi itu yang saya tahu ya, dia selalu mempunyai kekuatan tertinggi. Dia selalu mempunyai sebuah lembaga yang menjadi pedoman tertinggi di organisasi itu. Biasanya itu namanya, kalau di tingkat nasional bisa berarti Munas, bisa berarti Muktamar, ya, bisa berarti Kongres itu tingkat nasional. Di tingkat kabupaten bisa berarti Muscap. Ada lagi yang namanya ya Muscap, kemudian kadang-kadang di kabupaten ada yang menyebut Musda, tapi jarang lah. Yang banyak adalah Muscap. Muscap ini di dalam musyawarahnya, Kongres, Muktamar itu dalam musyawarahnya dia akan menentukan program-program kegiatan apa yang harus dilakukan oleh organisasi selama satu periode. Nah, jadi kalau misalkan kamu DKC itu berada di bawah naungan Kuartil, maka pada saat Muscap dulu, Kuartil sudah melahirkan sebuah rencana kerja. Sudah membuat sebuah rencana kerja selama 5 tahun itu begini yang harus dilalui oleh organisasi. Nah, ini yang menjadi dasar dari rencana yang akan dilakukan oleh DKC, kalau ini DKC atau organisasi yang lain, hasil dari musyawarah tertinggi di tingkatannya masing-masing. Kalau di tingkat kabupaten biasa namanya Muscap, di tingkat provinsi biasa namanya Musda. Itu dasar dari gerak menyusun rencana organisasi. Nah, walaupun juga kadang dibalik, Musda atau Muscap itu menentukan sebuah program, sebuah kegiatan, sebuah tujuan, itu sudah direncanakan sebelumnya. Jadi bisa jadi begitu. Iya, jadi sudah ada perencana yang handal,
untuk mendesain kegiatan, mendesain program selama satu periode nanti ini, dan itu disahkan di dalam muscap. Nah, itu. Jadi bisa dibalik. Jadi rencananya lebih dulu lagi. Nah, lebih dulu, apalagi kalau organisasi yang sudah berjalan. Kayak misalkan pramuka itu. Misalkan kita mau muscap, mau muscap akhir tahun depan misalkan. Maka pada bulan-bulan November, bulan-bulan Oktober itu sudah dibikin rencana nanti 5 tahun depan lagi kayak apa. Untuk kemudian disahkan oleh muscap. Hasil muscap itu yang kemudian dijadikan dasar perencanaan kegiatan secara resmi. Setelah itu kita kan sudah tahu mengenai perencanaan dan mungkin ada beberapa yang sudah sering kali terjadi yang sudah dengan sampaikan tadi. Nah, kemudian ini kita masuk ke problematikanya. Kita masuk ke problematikanya. Kasus yang sering terjadi itu DKR-nya aktif, namun kuartir rantingnya kurang aktif, ataupun mungkin sebaliknya. Nah, itu kira-kira bagaimana cara agar kakak-kakak ini bisa tetap action di gerakan pramuka dan juga bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Sekedar mengingatkan saja, saya jadi kalau kita bikin perencanaan itu sebenarnya secara teori, ya ini teori, kadang-kadang kita juga perlu berteori lah. Ya. Walaupun kadang-kadang orang ngomong wah itu teori kan Pak, ya tapi kadang-kadang teori itu perlu. Ya, walaupun tidak selalu bahwa kegiatan itu harus selalu diteorikan dengan daki-daki, enggak, tapi teori itu saya kira penting. Ya, apalagi kita pramuka, kita mesti punya teorinya. Kegiatannya begitu itu ada teorinya begini. Walaupun sekali lagi kita tidak cukup dengan mengandalkan teori tanpa dipraktekkan. Bagi orang-orang yang pintar membuat perencanaan, target perencanaan itu bisa disingkat dengan istilah SMART. SMART itu S pertama itu namanya spesifik. Jadi tujuan itu harus spesifik, harus mengerucut, tidak bisa melebar saja. Jadi tujuan, kalau kita mau merencanakan sesuatu itu harus lebih fokus, ya, harus spesifik. Misalkan kalau kamu pendegak, misalkan mau buat rencana kerja ya harus spesifik. Harus tidak bisa membuat pramuka agar menjadi pramuka yang baik. Itu bukan perencanaan namanya. Ya, jadi harus lebih spesifik. Kemudian M-nya itu measurable. Nah, jadi terukur. Yang kamu maksud spesifik itu apa? Itu terukur. Jadi harus rencananya itu bisa diukur. Nah, ini ada ilmunya memang. Ya, silakan kalau adik-adik dari DKR, dari DKC itu untuk secara khusus ingin menyusun sebuah perencanaan, monggo adakan semacam pertemuan khusus lah untuk ini, atau kalau sekarang itu namanya apa yang webinar Ya, webinar itu apa nih Sunardi? Wah, itu keponakannya hampir sama, cuma yang jelas medianya online. Gitu ya. Seminar dengan webinar itu hampir sama gitu ya. Kalau seminar itu ya semi tapi senari untuk lain, web itu web gitu ya. Jadi kalau mau bikin itu mau. Kemudian yang ketiga adalah ada achievable, dapat dicapai. Jadi kalau kita bikin kegiatan, bikin tujuan itu ya yang terukur, terus memungkinkan untuk dicapai. Kalau tidak memungkinkan ngapain? Ya, misalkan DKC Trenggalek punya rencana ingin menjadikan ketua DKC Trenggalek menjadi Kakwarnas. Ya kalau sekarang sih belum memungkinkan kan. Jadi itu jangan dibuat rencana, karena itu rencana yang tidak sulit dicapai lah. Ya kalau ketua DKC Trenggalek misalkan ndang payu yang mulai masih bisa dicapai. Masih bisa. Kemudian seluruh anggota DKC-nya setelah selesai menjadi pengurus DKC kemudian payu semua. Nah, itu masih masuk akal. Masih masuk akal. Tapi tentu bukan itu tujuannya ya. Tentu bukan itu. Kalau sampai organisasi tujuan ngono kuwi yo bubar wae. Enggak, tapi saya ingin memaparkan bahwa SMART itu yang pertama adalah spesifik, measurable, kemudian achievable, kemudian yang kedua adalah R-nya relevan. Ini yang kemudian tadi disebut tadi. Jadi rencanamu itu harus relevan dengan kenapa kamu dibentuk. Kenapa organisasi itu didirikan. Harus relevan dengan itu, kemudian relevansikan juga dengan situasi dan kondisi sekeliling.
rencana yang tidak relevan dengan situasi sekeliling itu rencana yang tidak mengakar. Dan itu jelas sulit untuk bisa dilakukan. Makanya kalau DKR, DKC bikin rencana kerja ya harus tahu betul bagaimana kondisi wilayahnya sehingga rencana yang dibuat itu ya bahkan kalau perlu melekat dengan situasi dan kondisi yang ada di sekelilingnya. Ya, misalkan di tempat kamu ada tempat-tempat rekreasi misalkan, ya bikin rencana yang melekat ke situ. Itu jauh lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan kita bikin rencana yang terlalu melambung tinggi, ideal, tetapi sulit untuk diwujudkan. Dan ini tidak mudah. Ini harus dibuat dan sering dan kadang-kadang ini memang tidak cocok. Ya tidak sesuai, kadang-kadang dibikin rencana misalkan ada 10 kegiatan, ternyata yang jalan cuma 2, cuma 3, ya nggak masalah. Karena kita memang berusaha itu. Kemudian yang terakhir adalah time bound. Harus ada ukuran waktunya. Oh, time bound. Nah, jadi harus ada ukuran waktunya. Nah, makanya saya seringkali guyonan ini. Kalau adik-adik DKC atau DKR itu ingin perencanaanmu itu lebih bagus, saya ingin tambahkan di samping yang smart itu harus berkesinambungan. Jadi rencana itu, kegiatan itu usahakan berkesinambungan. Jangan sampai ada missing link. Ada lingkaran yang terputus. Mau mumpung tiba-tiba itu berhenti. Waduh, itu iman-iman. Ya, seperti ini KPDK. Itu mumpung lagi mumpung gini-gini harus nanti langsung dikonsep setelah ini kita mau bikin apa lagi ya. Nah, ini kalau mau skala sempit, kalau sempit lagi ya, kalau kamu bertemu dengan teman-teman kamu membahas sebuah kegiatan sebelum bubar, ya, misalkan ketemu dengan anak 10 atau anak berapa itu, bahas kegiatan sebelum bubar harus disepakati. Mari ini mengko nyapo, itu sepakat. Nendi, kapan, jangan lupa sopo. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya when, why, dan seterusnya. Tapi kalau saya lebih suka itu. Jadi mari ini nyapo yo. Misalkan ini anak-anak 10 ngumpul, tadi kaji ngumpul, membahas kegiatan, misalkan mau persiapan untuk KPDK misalkan. Terus langsung aja. Oh, lek ngono mari ngene nyapa yo? Oh, LPK misalkan. Oh, mari ngene Dian Pinsa. Lek wis ketemu ngono, kudu dinane bahas iki kapan? Harus jelas. Kapan waktu? Iya, kapan bahasnya kapan? Oh, iki dibahas LPK lah ngono. Iki bulan Juni dibahas bulan Juli akhir. Harus dicatat. Terus jelas terus di mana? Kadang-kadang ada orang sepakat membahas tapi tidak disebutkan di mananya. Tidak jadi. Di mana harus jelas. Jadi kapan, di mana, dan yang tidak kalah penting, bahkan yang paling penting menurut saya siapa. Iki sopo sing nangani. Cukup diserahkan ketua DKC, pengurus harian, atau ditunjuk satu orang sebagai ketua sangga kerja. Harus ditunjuk. Kalau enggak, ini nanti saling ngebis nih. Ngebis nih itu gede, lah cilik ngejit nih. Oh ya, jadi gede itu ngebis nih, kayak cilik ngejit nih. Lah rada gede didik kalau ngelep nih. Nah, nanti lah bis itu kok tidak kepikiran ya. Jadi ngebisnya itu gede, lek cilik ngejit ini rada tengah-tengah ngelep nih. Nah, karena sekarang ini yang banyak ngebis nih. Orang usaha kaya buene lah. Dan itu kita tidak suka. Nah, jadi rencana yang baik tadi sebagai smart tadi harus continue. Terus ada yang bertanggung jawab. Harus ini. Dan mohon maaf ini yang bertanggung jawab ini biasanya memang paten-patenan. Ini pes-pesan lah. Pes-pesan. Saya sering kali ini pesan di mana-mana kepada adik-adik penegak pandeka. Saya pesan nanti-nanti. Kamu itu pionir. Ya. Pionir itu seperti teken. Tahu teken kan? Tahu. Teken. Ya, tongkat. Nah, tongkat yang dipegang. Iya, yang teken itu yang untuk mencari jalan. Iya. Teken. Pionir itu penegak itu. Teken. Tekan itu resiko pertama harus dia berani kena kotoran. Kalau tidak mau kena telek, jadi ditekan. Jogelem dari tekan. Kalau kamu tidak mau kena telek, jogelem dari tekan. Udah, jadi yang lain lah. Jadi kerenjang, mau jadi opo, tapi jangan jadi tekan. Kalau jadi tekan, jadi pionir, kamu harus berani menanggung risikonya. Dan risiko berikutnya tekan itu, lek wis teko nggon, ya diglinakne. Sing tekenan munggah, ya tekan ya kudu gelem trimo. Memang itu konsekuensinya. Dan itu tidak masalah.
Dan itu yang pernah saya alami waktu saya muda dulu. Jadi kita harus berani jadi pionir, jadi orang yang, dan di perencanaan ini butuh orang seperti ini butuh. Di sebuah perencanaan pionir ini sangat dibutuhkan. Kalau semua jaga nih, alah mata ini ketuanya, tidak jadi. Jadi harus. Nah sekarang kalau tadi pertanyaanmu tadi, mungkin Dewan Kerjanya aktif tapi kuartirnya tidak aktif, maka di perencanaan yang harus dibuat itu, yang di samping tadi saya katakan harus kontinu, harus ada tanggung jawab. Jangan lupa perencanaan itu harus juga fleksibel, harus fleksibel. Jadi bisa digeser-geser dengan segala macam kondisi. Yang penting tetap jalan. Saya berharap begini. Kalau misalkan kamu punya rencana LPK, punya rencana Dianbinsa, nama tadi penting, ya, nama tadi penting. Tapi yang penting dibandingkan dengan nama tadi itu adalah kegiatannya. Jangan sampai nanti gara-gara hal-hal tertentu, misalkan Dianbinsa, mau Dianbinsa misalkan, tiba-tiba duitnya entek, anggarannya tidak ada karena COVID, ya. Terus waduh tidak ada, tidak jadi Dianbinsa. Jangan. Kalau menurut saya tetap adakan kegiatan walaupun tidak bernama Dianbinsa. Seperti ini, KPDK ini kalau kamu menggunakan acuan rencana awal, mungkin tidak akan jalan. Karena KPDK itu harus ketemu, harus ada tatap muka dengan para peserta. Tapi ini kan COVID, tidak boleh tatap muka. Nah, kalau gitu tidak usah saja lah, kan begitu kan? Nah, tapi kan kemudian kita bisa mencoba mencari celah bagaimana cara agar ini tetap bisa berjalan dengan baik. Walaupun mungkin dari sisi hasil layak untuk kita evaluasi, ya, hasil yang tatap muka langsung dengan hasil yang daring seperti ini, kita memang perlu mengevaluasi. Jadi segala sesuatunya harus fleksibel, ya, mampu menyesuaikan dengan keadaan, dan kembali lagi tanggap, tangkas, tangguh, dan terginas. Nah, saran kalau misalkan DKR ya mau kegiatan tapi kuartirnya ada yang kurang aktif atau tidak aktif, DKR bisa melambung ke DKC. Bisa, Pak. Melambung aja konsultasi. Ini jadi DKR konsultasi ke DKC. Mas ini piye? Nah, nanti DKC kemudian akan mencoba memberikan advice. Oh, ngono carane kuwi ngene lho ya, gitu. Nah, kalau melambung ke DKC tapi dalam konsultasi sah-sah saja, sama-sama dewan kerjanya kok. Mas, gun aku saja aku kan kepengin nenek persami. Tapi piye kuaranku ki ora aktif. Nah, nanti ngomong aja ke DKC, nanti DKC akan mencoba memberikan solusi. Misalkan solusinya kita antar misalkan sowan ke Pak Camat selaku Mabira. Pak, ini anak-anak mau begini, bagaimana kalau nah, itu kan bisa saja kita lakukan. Saya dulu waktu jadi ketua DKR gitu-gitu agak sering. Saya dulu ketua DKR job. Oh, kan bisa wajahnya kan kelihatan ketua DKR. Sangat luar biasa ya perbincangan kita pada siang hari ini, ya, tentunya bersama Kak Maksum Ismail. Dan tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana tentang perencanaan dan sebagian tadi yang sudah disampaikan beliau. Dan untuk itu Pak, supaya untuk penyemangat kakak-kakak yang ada di dimanapun mereka berada saat ini, nah untuk penyemangat supaya Dewan Kerja saat ini semuanya semakin berinovasi lebih baik lagi, dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang saat ini, dan juga pastinya bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Ya, rencana penting. Rencana itu penting. Anda buat rencana itu penting. Tapi yang penting lagi menurut saya adalah bagaimana kita mengeksekusi rencana itu. Rencana itu penting, tapi yang penting lagi adalah bagaimana rencana itu bisa Anda eksekusi dengan sebaik-baiknya. Silakan Anda buat rencana, tetapi dari rencana itu agar ada output yang bisa Anda dharma baktikan buat gerakan pramuka, buat masyarakat Anda. Bagaimana caranya? Masing-masing wilayah itu beda. Ya, di Durenan, di Trenggalek, di Munjungan, di Pule, biasanya nggak sama, situasinya nggak sama. Nanti kalau saya ceritakan itu begini, belum tentu di Pule sesuai. Ya. Itu begini, belum tentu di Munjungan sesuai, karena masing-masing wilayah beda. Tetapi sebenarnya mirip. Masing-masing itu beda. Harus ada orang yang berani memulai. Mulailah, ya. Jadi kalau Anda ingin buat perencanaan yang baik, ingin bagaimana hasil Anda bagus, maka kata kuncinya adalah satu, mulailah.
Mulai itu dari mana? Mulai itu yang paling bagus adalah mulailah dari dirimu sendiri. Ibda bin nafsi. Mulailah dari dirimu sendiri. Kadang-kadang kita mau mulai dari diri sendiri kita, orang lain masih cuek. Enggak masalah. Enggak masalah. Karena kita melakukan sesuatu itu jangan hanya karena orang lain. Ya, secepat mungkin lakukan sesuatu itu ya oke lah, saya mau katakan itu lillahi ta'ala keduren ya. Tapi lakukan sesuatu itu kan itu mau bagian dari tugas hidup kita. Tugas hidup kita itu apa kalau pramuka ya mendharma baktikan apa yang kita punya. Sate aku kudarmakan, ya. Dharmaku kubaktikan. Nah, itu yang kita lakukan. Kita melakukan segala sesuatu itu ya karena saya ingin berbuat baik untuk ini. Siapa tahu dengan cara ini saya bisa bermanfaat buat orang lain. Udah kerjakan saja. Saya punya rencana begini-begini kok belum jalan. Oke, jalankan saja sudah. Apapun yang direncanakan serba jalan. Tetapi jangan lupa kita ini dewan kerja. Bukan berarti bahwa dewan kerja ini menjadi bawahannya wakil saja, enggak. Tapi memang itulah cara kaderisasi kita di pramuka. Itu bagian dari cara kaderisasi kita di pramuka. Jadi di teori kepemimpinan kita kenal namanya leadership, ada followership. Nah, DKC, DKD, DKL itu sebenarnya pada satu posisi dia bisa dua-duanya. Dia juga seorang leader, dia juga seorang follower. Dia leader di hadapan teman-temannya, tapi dia follower di hadapan para anggalan ada di kuartirnya. Dan harap dicatat, pemimpin yang baik itu banyak berasal dari pengikut yang baik. Kalau ada menjadi dewan kerja baik, menjadi pengikut andalan baik, insya Allah jadi pemimpin juga baik. Dan ini sudah sangat terbukti dan banyak saya temukan. Sebaliknya, ketika dia jadi follower itu ya agak susah diatur, susah dikendalikan, sok-sokan gitu kan. Ya jadi pemimpin juga tidak bagus. Jadi menurut hemat saya justru dewan kerja itu medan yang sangat strategis untuk belajar menjadi follower sekaligus menjadi leader. Itu tadi sudah kita bahas tentang rencana kerja dan juga program kerja, dan tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita yaitu Pak Maksud Ismail, dan semoga materi pada siang hari ini tentunya sangat pastinya bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan bertemu lagi di kegiatan yang sama atau mungkin kegiatan yang lebih fresh lagi kegiatan selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.